Sebelumnya perkenalkan, saya Irli Nuryanita akan membahas topik tentang dampak media sosial pada mahasiswa. Nah, untuk itu saya sudah membawa 2 orang narasumber. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lilis Marina, saya biasa dipanggil Lilis. Saya Nabila Turami, biasa dipanggil Nabila. Nah, baik nih, sebelum kita lanjut ke topik utama, kita tanya dulu nih bagaimana kabar Lilis dan juga Nabila. Alhamdulillah saya baik ya, cuman saya agak gugup juga hari ini. Nabila sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Ada nggak kendala tadi dalam perjalanan kemarin? Ada sih dikit kayak macet ya kan, karena jarak ke sini kan jauh dan jalan di portal juga tutup. Iya toh, alhamdulillah nggak macet ya, jadi lancar aman. Dari mana nih Lilis sama Nabila tadi tuh? Dari mana nih? Iya. Dari mana datang kemari itu? Oh, ya dari kos. Dari Sampai dari kampung itu. Iya, saya juga dari kos. Iya. Kalau hostnya sendiri gimana? Irwin kabarnya? Selamat tadi banjir, alhamdulillah. Oh banjir, iya. Banjir ya? Iya ada banjir. Oh ya sekarang kan musim hujan. Oh iya, iya. Ya kan hujan terus ya. Setiap sore hujan. Mungkin karena Irli sering menangis malam. Lilis bisa aja. Baik. Nah, kan topik kita pada hari ini itu kan tentang media sosial. Saya lihat-lihat ya waktu saya KKN kemarin tuh kan ketemu banyak anak-anak kecil tuh. Anak-anak kecil ini rata-rata udah punya HP dan mereka udah punya media sosial berupa TikTok, Instagram, Facebook, pokoknya banyak deh. Jadi kayak siapa sih yang zaman sekarang nih yang nggak pakai media sosial? Pasti semuanya pakai kan? Dari banyak orang tuh ada mungkin Iya, beberapa yang nggak punya. Jadi ada nggak media sosial yang nggak dipakai itu? Ada kayak akun TikTok aku nggak punya, terus Twitter juga karena membatasi diri. Kalau Rahmi gimana tuh? Kalau saya sih punya ya, kalau TikTok ada, Instagram ada. Twitter tidak ada. Sayangnya tuh itu nggak ada sih. Lagi OTW juga nggak ada. Ya OTW sih. Kalau saya sih ada juga ya. Semuanya Jadi ada. kayaknya Instagram jarang ya saya Oh pakai. iya. Jadi kayaknya emang media sosial itu mustahil nggak dipakai oleh manusia zaman sekarang ya. Istilahnya tuh Gen Z tuh pasti pakai media sosial semua. Kita nih kan Gen Z ya. Iya benar. Gen Z apa Gen Z sih? Gen Z nggak sih? Iya. Tapi Iya. orang banyak mungkin yang baca Gen Z. Kalau Gen Z tuh kayak pemakai listrik bukan sih? Iya. Tapi ke situ sih, ya benar. Nah, jadi kan anak-anak kecil aja tuh pakai media sosial ya, yang pasti mahasiswa juga pasti pakai kan? Udah pasti sih. Nah, menurut Lilis ataupun Nabila gimana tuh peristiwanya pemakaian media sosial oleh mahasiswa? Menurut saya dan pengamatan dan pengalaman pribadi ya, Nabila, media sosial itu memiliki dampak positif dan negatif. Terkadang media sosial itu dibutuhkan, maka sangat dibutuhkan. Seperti ini, dengan adanya media sosial kan itu nambah relasi kita kan, dimana kita bisa berteman dengan orang-orang yang nggak satu tempat dengan kita. Kayak saya juga punya teman pena, kalau tahu kan teman-teman. Tahu, saya dulu kecil pernah punya, sampai sekarang masih. Tapi saya ganti namanya teman sosial media tuh dari Jawa. Tapi kami nggak pernah ketemu, cuman modal chattingan doang dan saling bantu. Itu kan dampak positifnya. Namun dampak negatifnya, jika kita tidak pandai memfilter sosial media ini, kita bisa menghilangkan interaksi di kehidupan nyata. Nabila ada tanggapan? Iya sih, apa yang dikatakan oleh Lilis tadi sih benar. Interaksi dengan sosial media, dengan sosial media itu memang apa dari dekat apa sih Menjauhkan Iya, yang dekat, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. yang jauh. Ya, Ya. betul ya. Tapi jangan sampai yang dekat menjadi jauh kan. Benar. Nanti kalau misalnya kita fokus nih ke sosial media, takutnya nanti kita berkurang sama interaksi dengan orang tua, keluarga, sama teman. Ya, kan bisa kita lihat tuh pas lebaran kemarin aja. Kita di tempat yang sama nih, di satu meja yang sama, tapi semuanya sibuk sama HP. Jadi
mulut ini udah jarang bicara, kan nggak sih? Di sesi pertemuan keluarga itu bukan lagi ajang untuk berkeluh kesah, berbagi cerita, tapi cuma kayak yang satu sibuk sama Instagram, live, yang satu lagi sibuk dengan chattingan dengan pasangannya mungkin. Iya ya, benar sekali. Padahal Ramadan itu, Lebaran itu ya buat Iya. kita berkumpul, saling silaturahmi. Tapi nyatanya kemarin-kemarin nih setiap kumpul keluarga tuh lebih banyak main HP. Apalagi anak-anaknya ya. Waktu saya kemarin ya di rumah tuh anak-anak keponakan saya tuh pada main HP, diajak main nggak mau, diajak bicara nggak mau, makan aja masih main HP, makan kue loh disuapin sambil main HP, miris dikit. Iya itu sih Kak. Kalau lihat anak kecil main HP kayak masih teringat nggak sih waktu kecil itu biasanya kan waktu kecil kan kita pergi mainnya keluar, Iya. terus ada pergi main apa yang lompat tali kan. Oh iya, itu tuh seru banget sih. Iya, kalau sekarang kayak jarang aja main, apalagi ada yang main congklak. Nggak ada lagi. Oh, ada lagi. Bahkan tuh ya waktu saya KKN tuh congklak tuh mereka nggak tahu apa loh. Iya, bahkan iya, Uno pun mereka itu kan nggak tahu. Betul. Karena anak-anak sekarang tuh lebih sibuk sama HP-nya lebih daripada main sama orang tua. Dan bisa dikatakan sekarang hampir rata-rata anak kecil tuh anak rumahan karena memiliki HP Iya, masing-masing. mereka jarang interaksi sama yang lain kan. Bukan hanya anak-anak aja sih sebenarnya yang kena dampak kan. Contohnya nih lingkungan kita kayak mahasiswa, kita pergi makan gitu, Oh iya. ujung-ujungnya main HP. Kemarin tuh saya buka bersama sama teman-teman, bukannya ngobrol tapi tuh malah foto-foto lalu diposting ke Instagram. Udah kayak gitu aja. Jadi sibuk ke itu aja kan. Kayak tuh ibaratkan ngumpul tuh cuman buat kumu, foto-foto, Formalitas Instagram. aja. Iya, cuman itu. Itu alasan saya males ikut bukber sekarang tuh. Itu sih salah satunya. Nggak ada tanya kabar kan. Enggak. Nah, jadi kemarin Lilis sama Nabila nggak ada tuh ikut bukber. Aku sih enggak, udah 2 tahun. Kayaknya nggak ada. Oh, bagus itu. Saya kemarin ikut bukber gitu kan. Cuman cuman foto-foto doang di post ke Instagram, saling tag kan udah. Padahal pas kumpul itu tuh nggak ada loh keharmonisan apa sih namanya? Iya, ketipu sama foto berarti Iya, ya. di fotonya tuh kelihatan kalau kami tuh seolah-olah akrab sekali. Nyatanya pas di itu tuh pas kumpul buka bersama tuh cuman ngomongnya dikit-dikit. Jadi Iya. kayak emang formalitas ya. Padahal yang bukber itu bisa loh untuk ajang silaturahmi, apalagi reunian kan. Udah Iya, lama. benar. Enggak ketemu. Iya. Sekarang orang-orang tuh pada upload foto di Instagram seolah-olah ya kita teman akrab gitu. Padahal aslinya cukup tahu aja ya. Ini lumrah sekali ya di lingkungan mahasiswa. Iya, coba. Oke, kita kembali ke topik. Jadi intinya penggunaan media sosial ini tuh ada yang dampak positif dan juga negatifnya. Salah satu positifnya itu bisa mendekatkan yang jauh. Kayak dulu-dulu ya, ibu saya cerita kalau dia mau cari teman pena tuh harus pakai botol dimasukin ke air. Iya, Seperti yang Lilis bilang tadi kan katanya dia punya teman online dari Jawa yang kan bisa tuh lewat HP aja kita komunikasi dari teman dari manapun itu. Sementara kalau zaman dulu kan harus pakai botol atau harus pakai koran. Pernah dengar nggak sih cerita cari teman pena pakai koran? Aku dengarnya di cerita Upin Ipin sih. Aku pernah nonton. Kalau sama orang tua aku dulu diceritain kalau buat cari teman pena tuh pakai koran. Oke, pakai topik. Sementara dampak negatifnya tadi itu menjauhkan yang dekat, seperti teman-teman kita satu meja tapi nyatanya malah asik bersosial media. Nah, selain yang dua yang tadi itu, ada lagi nggak sih dampak positif dan negatif dari media sosial menurut Lilis dan juga Rami? Ada kan di sosial media seperti yang kita ketahui itu bisa menambah wawasan ya. Yang bagi pengguna TikTok, Nabila juga pernah cerita tuh juga sekarang banyak ilmunya kalau kita searching ya. Iya. Kan kalau kita lihat-lihat kadang TikTok ini cuma goyang-goyang doang. Ternyata setelah ada yang pakai, teman saya sendiri itu katanya ada juga ilmunya. Biologi juga ada karena sekarang para cendekiawan atau
para guru mungkin itu tuh lebih banyak kan sekarang abad 21 kan menggunakan teknologi, jadi mereka tuh sharing sesama guru dan siswa itu melalui sosial media, bisa melalui TikTok, Instagram. Tapi kurangnya itu kadang mahasiswa khususnya ya nggak memfilter atau menyaring informasi yang dia dapat, jadi dia telan mentah-mentah aja gitu, jadi kemakan hoax gitu. Kan tadi Lilis bilang kalau Nabila pakai itu kan TikTok. Bisa share nggak apa-apa saja keuntungan dari pemakaian TikTok itu? Penggunaan TikTok bisa informasi terbaru kita bisa dapat. Contohnya waktu pemilu kan ada tentang apa aja sih kabar atau informasi tentang paslon. Terus ada juga selain pemilu pembelajaran juga bisa loh, misalnya kan ada apa sih kreasi terbaru dalam pembelajaran kan bisa juga media-media pembelajaran ya. Ada juga sih waktu aku pakai TikTok ya, yang menariknya itu ada kayak mikroskop gitu loh, kan ada mikroorganisme dilihat pakai mikroskop. Nah itu udah jelas. Jadi iya kayak kita tahu gitu ya, kayak mungkin bisa meningkatkan minat untuk ke biologi kan, itu bisa. Iya benar-benar sih. Ngomong-ngomong soal TikTok nih, jadi ingat saya tentang mata kuliah bioteknologi. Ada bikin kombucha nggak sih dulu? Kombucha belum sih, tapi pernah coba. Nah, waktu itu saya tengok-tengok videonya itu ada loh di TikTok cara proses pembuatan kombucha. Itu juga ada. Jadi ya emang benar yang dikatakan Nabila ya, kalau TikTok tuh selain isinya orang goyang-goyang juga ada video pembelajaran yang bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran. Nah tadi Lilis bahas hoax ya. Hoax tuh apa sih, Lilis? Hoax itu kayak berita yang belum pasti itu tapi udah disebar, jadi kayak ditipu gitu kita kan. Kan sekarang berita palsu yang disebarkan. Sekarang ini kan banyak oknum-oknum nggak bertanggung jawab yang pakai akun palsu di sosial media itu menyebar hoax. Orang yang awam atau kadang kaum intelektual pun kemakan sama omongan para netizen di sosial media. Ada nggak nih contoh dari berita-berita hoax yang sedang beredar di media sosial sekarang? Berita. Kalau K-pop ya. Boleh. Kalau K-pop sih apa ya? Ada apa ya? Ada nggak sih? Kayaknya ada deh, tapi kayak ada di kepikiran tapi nggak bisa dibilang gitu. Iya, takut salah. Iya, tapi kemarin sebelum apa kita kan membahas dari berita bohongnya. Oke. Takutnya kan nanti jadi penyebarnya kan. Ada. Mungkin udah lama sih beritanya itu. Astaga, aku yang makan pertama loh, sampai aku kecewa karena aku pernah stalking dia. Iya kan dia salah satu kreator tampan kan. Siapa yang nggak suka? Iya, siapa sih yang nggak suka? Iya, terus aku nengok aku waktu itu, aku sampai sekarang masih gunain Facebook kan, jadi aku nengok kalau ada isu hoax dan baru tahu tadi Nabila yang cerita kalau itu hoax gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Facebook nih, kalau saya lebih sering pakai Twitter ya, jadi ibaratkan tuh orang-orang Twitter bilang kalau Facebook tuh menyebar hoax. Benar. Gitu. Aku ada cerita satu nih, ada ceritanya. Siapa artis? Ada, aku nggak sebut nama ya, inisial aja. Di Facebook tuh kan ada kayak berita pakai link diklik gitu kan. Iya, Bayangkan. Terus di berita tuh dibilang artis ini meninggal ditabrak mobil. Astagfirullah. Iya. Pas aku stalking, akunnya masih hidup dia ternyata. Jadi kayak penyebar hoax terbesar tuh emang di FB gitu. Nah, gimana caranya Lilis tuh untuk membedakan berita hoax dan yang bukan? Dia tuh di Facebook tuh ada komunitas. Komunitas Facebook, pernah main Facebook kan? Jadi di komunitas tuh aku ngikutin satu akun komunitas tuh. Tapi cerita di akun komunitas di situ tuh isinya akun gosip semua dan penyebar hoax sumpah. Aku sampai kemakan bahwa
poligami. Oh, Pagi poligami. disebar sampai aku, hah? Beneran aku yang sebagai salah satu pengikutku, kok bisa gitu? Ternyata enggak. Iya Lolis, aku kemarin tuh juga heboh di Twitter kalau disebut tadi itu bukan poligami, ternyata Iya. hoax ya. Iya enggak tuh, enggak benar. Jadi berita hoax ini benar-benar menyesatkan ya teman-teman semua. Jadi kita tuh kayaknya benar-benar harus hati-hati soal berita palsu. Jadi harus kita cari dulu kebenarannya ya. Iya, seperti slogan yang sering kita dengar itu, disaring dulu baru di-sharing, jangan oh iya sering orang ini harus tahu, enggak, jangan, apalagi kita udah mahasiswa itu malu sama alma mater kita ya kan. Ya, tapi jangan sampai juga kita yang sebagai penyebar hoaxnya kan. Oh ya benar sih. Iya sih, bahaya ya kalau kita nyebar-nyebar hoax tuh katanya bisa dipenjara, bukan sih? Betul. Ada undang-undangnya Iya, tapi aku ada. lupa sih, emang ada. Ada, saya juga lupa undang-undangnya. Nanti kita tanya aja ke anak Ahli pakarnya sih ya benar. Daripada kita kan jadi terbawa-bawa. Ya, daripada kita nanti nyebar hoax. Ya, bisa masih nanti aku gak mau. Yang benar tuh hoax atau hoax sih? Bu, Hoax nggak sih? ya hoax, tapi orang bacanya hoax karena Indonesia banget, apa yang ada itu yang dibaca. Ya, ya kan? Ya, saya juga begitu. Iya, kadang juga ketawain. Oke, jadi hoax nih berbahaya ya. Tapi selain hoax nih ya, saya baca-baca di artikel ataupun di berita-berita tuh katanya kalau media sosial tuh berdampak ke diri penggunanya. Bisa nih orang yang kecanduan media sosial tuh jadi bisa depresi atau jadi antisosial atau bisa ketergantungan. Ada loh kemarin tuh katanya anak kecil yang kecanduan media sosial tuh gugup saat berbicara di depan umum. Iya, kebayang sih. Nah, tanggapan Lilis dan juga Nabila gimana tuh? Ternyata cuma nggak interaksi doang ya yang berpengaruh terhadap sosial media ini, tapi emosional juga berpengaruh ternyata. Iya benar. Itu di sosial media tuh kan banyak oknum-oknum atau yang di orang plus 62 plus 62 Iya, plus Iya, Bahasa Indonesia juga. itu bilang netizen ini kadang pakai akun palsu ya, tadi akun kita, terus kita di komennya Iya, pakai ada kata-kata ya. yang menyudutkan. Bagi dia nggak menyudutkan, tapi kan kita nggak tahu mental orang beda-beda kan, jadi itu kayak merusak mental orang dengan kata-kata kita, sementara kita nggak tahu kehidupan asli dia tuh kayak mana, jadi kayak merusak lah gitu menurut aku. Ya kadang mereka cuma beranggapan kan komentar itu mereka untuk pelampiasan mereka karena Iya. stres, tapi mereka nggak mengira kalau apa yang mereka katakan itu akan berpengaruh kepada si pengguna yang pemilik akun. Ya, saya lihat peristiwa itu sering terjadi sih. Kadang-kadang orang tuh bilangnya bercanda ya, padahal tuh bikin sakit hati orang nggak sih? Akhirnya bikin dosa. Iya sih, Ada loh, hanya kata-kata mereka itu bisa menyebabkan ada yang meninggal kan karena bunuh diri karena Iya, stres iya, dan benar. depresi. Nggak sanggup lagi. Bunuh diri? Iya. Oh, Gak sih, bisa. Nabila jelaskan lagi nggak tuh tentang bunuh diri gara-gara pembelian? ada banyak yang ku ingat, setauku ada di Korea tapi idol rasanya. Terus ada juga ya aktris. Nggak usah sebut nama takut itu Iya. ya. Oh, berarti bahaya sekali ya komentar-komentar sehari ini. Ya karena aku punya satu tetangga, dia adik kelasku, muridku pas ngaji dulu. Ini bisa nyata ya. Dia tuh wibu, Oh, wibu. oh, iya. Tahu kan anak wibu? Anime. Iya. Dia suka nonton. Jadi dia tuh nggak anti sosial lagi, emang nggak ada sosialnya sama orang. Oh. Sampai dia sekarang berhenti sekolah. Astagfirullah. Ngomong juga enggak, aku sejak dia berhenti sekolah dan nggak mau keluar kamar tuh aku nggak pernah dengar suaranya. Dia keluar cuma kalau emaknya nggak ada di rumah, baru dia keluar beli jajan. Itu aja nggak punya teman dia sekarang. Itu bahayanya sosial. sekali ya? Iya, nggak, entah tahu dia bicara sekarang atau enggak, aku nggak tahu. Itu loh. Tambah lagi dia dibully sama tetangga kan. Jadi mentalnya kena juga. Seperti yang Nabila jelaskan. Jadi ya emang ya bagi pengingat aja bagi kita semua ya, kalau berkomentar di media sosial itu hati-hati ya, soalnya
ya itu kita bisa melukai orang lain tanpa kita sadari, tanpa perlu senjata. Ya, kita juga nggak boleh sok tahu sama kehidupan orang itu. Kadang yang diposting dia itu baik, tapi tanggapan kita tuh yang kayak sirik aja, hasad aja sama orang, kayak apa sih dia kayak gini, kok bisa, kayak kita nggak tahu loh perjuangan dia mendapatkan untuk mencapai hal itu tuh. Kita cuma bisa berkomentar dari belakang. Kalau nggak suka sama orangnya, coba langsung aja gitu kan. Kita nggak punya hak untuk gitu-gitu sama orang, enggak. Ya, bahas sosial media aja sih. Ada yang terkait dengan candaan tadi ya. Ya, nggak cuma di sosial media, tapi kan di kehidupan nyata pun juga ada kan. Misalnya, kayak candaan karena kayak kamu gendutan ya sekarang, atau kamu kayak kacamata kok jelek. Itu kan ada kan. Kan kita nggak tahu kalau dia itu mau masuk hati atau enggak kan. Bisa jadi karena itu sakit hati, terus insecure dia gimana, ya kan? Iya, Iya sih, parah itu. operasi dia nanti kemana? Dari mana dananya ya? Iya kan? Nama mau pemikiran dia aja. Apalagi ke seorang tua karena itu kan. Iya. Kalau bully itu tuh sering banget kan kejadian, baik di media sosial ataupun di kehidupan nyata. Kayak ini pakai kacamata tuh, benar yang kata dibilang tadi tuh, kamu kalau pakai kacamata kok jelek sih, mending pakai kacamata. Di kacamata kamu tuh nggak cocok buat kamu. Iya. Padahal belinya tuh mahal loh. Iya betul. Gratis. Jadi ya jaga perkataan aja ya. Iya, itu benar, saya setuju. Ada lagi nggak tuh pendapat Lilis sama Nabila tentang media sosial nih, yang baik, yang buruk ataupun yang baik? Aku ada teringat sih tentang interaksi tadi, kan nggak cuma se-Indonesia aja tuh, kan bisa ke luar negeri juga kan, bisa interaksi. Kita kan juga bisa belajar bahasa mereka kan, jadi menambah bahasa kita, terus juga menambah wawasan kita tentang luar negeri juga kan, kayak ya tentang Jepang atau Korea, terus atau gimana tradisi mereka kan kita juga bisa pelajari. Mungkin kalau kerugiannya udah terpengaruh kalau misalnya kita nggak kuat itu, mental kita misalnya kayak apa, yang barat itu gimana Miss? Yang mana? Kehidupan barat yang terlalu bebas, takutnya nanti berpengaruh juga kepada kita kalau kita nggak kuat itunya. Budaya kayak gimana nih? Budaya barat yang tidak sesuai sama budaya pergaulan bebas misalnya kan. Ada kan pergaulan bebas kan juga terlalu bebas. Terus dia menganggap, ada kan biasanya kalau ada nonton film barat pasti tahu kan, kalau misalnya masih kecil ada juga yang udah udah kasih, atau masih remaja udah mau aja digituin gitu kan. Ya apa bisa, nggak usah. Ya mungkin kan terlalu bilang. itu tuh anak-anak kecil nggak sih target biasanya tuh, apalagi sekarang ya, kayak misalnya media Telegram tuh gampang banget buat cari-cari teman atau kenalan orang. Itu tuh bahaya banget nggak sih? Jadi ya kita tuh harus punya self control. Betul. Kalau menurut aku sih lebih ke orang tuanya gitu kan. Orang tua sekarang tuh pengennya instan aja deh sih. Ibuku pernah cerita kalau orang dulu anaknya nangis tuh diajak keluar beli jajan. Kalau sekarang anak nangis tuh dikasih HP. Jadi kayak emosi dia tuh terkontrol sama HP. Masa ya ibuku aja yang umur udah 30-an lah ya, itu belum fasih loh pegang-pegang HP. Sedangkan anak kecil yang umur 1 tahun tuh semuanya bisa, sampai ngetik pun bisa kan, aneh gitu. Dan soal itu tadi postnya bilang target untuk merusak suatu negara itu lebih ke perempuannya sih. Iya. Perempuannya kan sekarang TikTok itu ya nggak TikTok aja sih, banyak perempuan yang semua aplikasi itu sama arti itu punya dampak negatif yang sama. Iya. Jadi kita harus pandai-pandai aja sih gitu, apalagi mahasiswa sekarang, tempatkan diri di kondisi yang sesuai, jangan semua tren itu diikutin, karena kita tuh sebagai mahasiswa itu contoh di masyarakat, jangan kita pula yang memberikan contoh yang buruk kan ya. Ya, tapi kembali lagi tuh ke pengguna media sosial, mungkin gara-gara dia tuh melanggar
undang-undang ITE bukan sih, jadi akhirnya dipenjara. Ya itu salah satu contoh bentuk mengapa kita harus berhati-hati dalam media sosial, walaupun apa yang dia katakan benar ya. Mungkin caranya lebih dipikirkan. Karena orang yang merespon kan beda-beda. Mungkin tanggapan ini benar, ini salah. Sudut pandang manusia ini kan beda-beda. Iya. Oke, jadi ibaratkannya media sosial ini seperti pedang bermata dua ya, yang punya dampak positif ataupun negatif. Jadi tergantung kembali kepada pribadi masing-masing untuk mengontrol diri menggunakan sosial media. Berhati-hati menggunakan sosial media, gunakanlah untuk hal-hal yang positif. Seperti yang tadi kan, yang Lilis bilang kalau TikTok tuh goyang-goyang, sementara kalau Nabila bilang TikTok tuh bermanfaat juga. Jadi ya sebenarnya kalau menurut saya ya, aplikasi TikTok tuh tergantung logaritma sih penggunanya. Jadi kalau kita mencari yang positif, yang keluarnya pasti positif. Kalau yang kita cari itu yang negatif, yang keluarnya yang negatif. Iya benar. Jadi ya kembali kepada diri kita masing-masing, apalagi sebagai mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa kan kita tuh udah punya self control seharusnya ya. Jadi janganlah seperti anak-anak kecil yang jadi target-target itu. Anak kecil kan nggak punya self control ya, apapun yang mereka suka tuh mereka lakuin. Kalau kita kan enggak. Jadi ya kembali kepada diri kita masing-masing untuk melakukan hal baik yang hal buruk terhadap media sosial tersebut. Iya benar. Nah, Lilis sama Nabila nih ada lagi nggak penyampaiannya tentang penggunaan sosial media? Demander atau sekedar mengingat itu? Aku ada sih, cuman closing statement aja buat teman-teman mahasiswa. Menurutku sosial media tuh nggak buruk, tergantung orangnya seperti Ya, yang benar. bilang tadi. Coba di sosial media itu digunakan Untuk hal yang difilter lagi gitu, Iya. nggak semua hal harus dipublish di sosial media. Karena ada tuh temen aku bilang, semua orang tuh nggak tentu baik sama kita. Kadang di sosial media tuh ada orang yang ingin menjatuhkan, nanti efek sampingnya ke mental. Dan satu lagi privasi kayak keluarga mungkin atau ini tuh nggak usah dipublish. Jadilah pribadi yang sederhana dan misterius, jangan gampangan sih pelaku. Betul. Kalau menurutku jangan sampai kita yang dikendalikan oleh sosial media, tapi kita yang mengendalikan sosial media Iya. tersebut. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh Lilis dan juga Nabila, kalau penggunaan sosial media ini itu bisa berpositif dan juga bisa negatif, dan kembali kepada kita sendiri Iya. untuk menggunakannya dengan cara apa. Apakah kita akan menggunakannya dengan cara yang positif ataupun juga cara yang negatif. Baik, mungkin itu akhir dari podcast kita pada siang hari ini. Ayo kita sama-sama bilang slogan yang tadi Lilis bilang apa tadi? Saring dulu baru di-share. Nah, ayo kita bilang sama-sama. 1, 2, 3. Bijak sosial media, saring dulu baru sharing. Oke, sampai jumpa. Terima kasih kepada Lilis dan juga Nabila yang sudah datang ke podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.